Abah Tinde. Sahabat Abah Tinde, saat ini kami beserta kru Abah Tinde Televisi sedang melaksanakan liputan di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang mana tepatnya kami akan mengupas tuntas tentang adanya sistem pendidikan yang sudah dijalankan oleh Sekolah Menengah Negeri 4 di Kota Surabaya, sahabat-sahabat Abah Tinde. Sahabat Abah Tinde, kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat cukup mendasar, memiliki banyak sisi, bersifat multidimensi, dengan karakter yang berbeda-beda, dan penyebab yang bervariatif antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sahabat-sahabat Abah Tinde, serta dalam hal ini untuk kemiskinan itu beragam dampak yang dapat ditimbulkan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berangkat dari jati diri bangsa. Pendidikan nasional juga sebagai sebuah sistem dan harus dirancang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan dan selaras dengan cita-cita pendiri bangsa. Sesungguhnya karakteristik tersebut dan cita-cita terangkum dalam sebuah konsepsi yang disebut sebagai Pancasila, merupakan dasar sekaligus arah dari jalan mencapai tujuan pendidikan sistem atau mencapai sistem pendidikan nasional. Sahabat-sahabat Abah Tinde, tujuan pendidikan nasional harus terintegrasi secara tekstual maupun kontekstual di berbagai desain kebijakan ataupun implementasi dari pendidikan nasional yang beragam di Indonesia. Sahabat Abah Tinde, untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Surabaya merupakan salah satu sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sama dengan SMA pada umumnya, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 4 Surabaya ditempuh dalam 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai hingga kelas 12, sahabat-sahabat Abah Tinde. Dan perlunya untuk pihak yang bersangkutan, seperti contoh misal Om Reva sebagai kepala dinas atau kepala balai yang ada di wilayah permukiman Provinsi Jawa Timur, tentunya Om Reva beserta satuan kerjanya Mas Denny yang menangani langsung untuk sekolah-sekolah negeri. Bersumber anggarannya dari pendapatan belanja negara. Mohon untuk Mas Reva dan Mas Denny bisa memfasilitasi Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Surabaya, yang mana notabene ini adalah cagar budaya dan perlu dievaluasi kembali bentuk bangunannya. Jadi seperti itu, saksikan semua apa yang sudah kita lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Surabaya, dan jangan kemana-mana, subscribe, like, dan komen, sahabat-sahabat Abah Tinde. Salam sehat, salam Abah Tinde. Sahabat Abah Tinde, pada pagi hari ini kami kru Abah Tinde Televisi diterima dengan baik oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Surabaya dengan Ibu Tri Wahyu Liswati, MPD. Maka dari itu, sahabat-sahabat Abah Tinde, mari kita bertegur sapa, bersilaturahim, langsung bertanya-tanya tentang seputar dunia pendidikan yang ada di SMA Negeri 4 Kota Surabaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon pagi, maaf. salam sehat selalu. Matur suwun Ibu sudah diterima dengan baik kedatangan kami, dan mohon maaf kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kepala Sekolah mengenai tentang adanya kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 4. Setunggal atau yang nomor 1, bisa dijelaskan secara detail tugas daripada tanggung jawab panjenengan selaku kepala sekolah, dan adakah slogan atau moto di SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini? Monggo Bunda. Baik, terima kasih Abah Tinde Televisi sudah berkenan berkunjung di lembaga kami. Siap.
tupoksi dan tugas tanggung jawab saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMA Negeri 4 Surabaya ini, selain saya sebagai seorang manajer yang harus mengorganisasikan semua yang berada di lingkup sekolah kami, kepala sekolah juga sebagai seorang inovator, sebagai seorang evaluator, sebagai seorang yang bisa mensupport teman-teman guru, karyawan untuk bisa berinovasi sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Karena sesuai dengan keputusan Bapak Mendikbudristek bahwa SMA 4 Surabaya ini adalah sebagai sekolah penggerak angkatan kedua yang otomatis mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka di situ peran kepala sekolah dan seluruh waka ini sangat besar dalam pengorganisasian pembelajaran. Nah, pembelajaran yang seperti apa dari desain kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang bermakna. Artinya bahwa peserta didik bebas untuk merdeka untuk belajar, guru-guru bisa memberi ruang dengan inovasinya sehingga anak-anak terlayani dengan baik, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Begitu. Sedangkan untuk slogan di sekolah kami ini adalah Tetrasma, di mana tekun, terampil, dan smart. Jadi harapannya dengan slogan itu sudah terpatri di benak seluruh guru, karyawan maupun seluruh peserta didik kami bahwa begitu masuk area kita langsung ingat dengan Tetrasma. Berarti kita harus tekun, harus terampil dan harus smart gitu dalam skala kondisi. Skala gitu. Kondisi, skala sesuatunya ya Bunda ya. Baik, iya betul. Siap. Selanjutnya Bunda mohon maaf, bagaimana caranya Bunda dengan membawa sebuah amanah di dalam kurikulum merdeka ini? Apakah akan ada prioritas tertentu pada tahun-tahun berikutnya di tahun ajaran 2022 hingga di tahun 2023? Monggo Bunda. Baik, terima kasih Didik TV. Bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang didesain begitu rupa sangat luar biasa. Akan tetapi sebagus apapun kurikulum itu dikemas, tetap ujungnya adalah para guru-guru kita. Bagaimana guru-guru kita action, bagaimana guru-guru kita bisa mendesain pembelajaran itu sesuai yang dimaksud di dalam kurikulum merdeka. Jadi perlu teman-teman kemarin juga teman-teman guru sudah kita latih dalam IHT, dalam komite pembelajaran kita memang benar-benar menyiapkan segala sesuatu, sarana prasarananya, kurikulumnya, sumber dayanya untuk bisa melaksanakan kurikulum ini dengan baik. Nah, utamanya bagi anak kelas 10 yang sekarang sudah mulai belajar dengan kurikulum merdeka, ini keuntungannya satu, bahwa mereka tidak lagi belajar sejumlah banyak pelajaran, tetapi mereka bisa lebih fokus dengan cara sistem blok di dalam pembelajarannya. Jadi andaikan di bulan ini dia fokus belajar mapel biologi, maka dia tidak akan belajar mapel fisika maupun kimia. Jadi fokus di mapel itu. Atau sebaliknya yang IPS, iya, baik, iya. Kalau misalkan yang IPS, misalkan ada geografi, ekonomi, sejarah, nah itu dia fokus di misalkan di blok pertama ekonomi, berarti dia hanya belajar ekonomi saja dalam minggu itu. Iya, itu yang dimaksud di dalam kurikulum merdeka, bahwa meringankan beban belajar anak yang selama ini dikeluhkan tidak hanya peserta didik tapi juga orang tua, bahwa jam pembelajaran yang pertama sampai ke 10 satu hari ada 10 jam pelajaran dengan minimal 5 mata pelajaran. Nah ini bisa kita reduksi sehingga beban belajar anak di dalam hariannya ataupun per minggunya ini lebih bisa kita persempit. Jadi itulah keuntungan kurikulum merdeka, di mana kita diberi keleluasaan untuk bisa mengorganisasikan pembelajaran kita dengan ada penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sangat
sangat diperlukan di era milenial ini, yang tentunya itu mendukung kegiatan intrakurikulernya gitu. Baik. Matur suwun Bunda atas segala jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Baik. Selanjutnya Bunda, bagaimana cara Bunda untuk memberikan suatu pengertian kepada beberapa tenaga kerja atau tenaga pengajar atau guru yang mana sudah sesuai dengan siswa didik selama ini berjalan di SMA Negeri 4 Kota Surabaya. Monggo Bunda. Baik, terima kasih Abah Titi. Kepala sekolah ini memang kalau boleh saya katakan adalah pelayan gitu ya. Karena apa? Kita harus bisa melayani tidak hanya tenaga pendidik, tapi juga tenaga kependidikan, juga seluruh siswa kita gitu. Jadi tidak sebaliknya bahwa kepala sekolah harus dilayani, itu sangat jauh dari apa yang harusnya dilakukan, bahwa ketersediaan sarana prasarana termasuk di dalamnya sumber daya pendidik dan tenaga pendidik ini harus kita optimalkan apabila ingin layanan sekolah kita itu menjadi yang terbaik. Insya Allah dengan layanan terbaik yang kita berikan, wali murid terfasilitasi, peserta didik semua terfasilitasi, murid-murid bisa menangkap dari semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tentunya Bapak Ibu Guru juga menyiapkan untuk bisa membelajarkan dengan gaya dan model yang mana siswa tidak terjadi miskonsepsi, tidak terjadi salah persepsi, sehingga transfer knowledge ini juga utama karena memang orientasinya seluruh siswa SMA 4 adalah ke perguruan tinggi negeri kan begitu. Jadi tujuannya ke sana ya Bunda. Tujuannya ke sana, goalnya gitu. Terima kasih Bunda. Mohon maaf Bunda, ada beberapa pertanyaan lagi dari kami. Bagaimana menurut Bunda sendiri dengan keadaan fasilitas belajar mengajar pendidikan di SMA Negeri 4 ini sendiri Bunda? Dan prestasinya untuk akademik beserta prestasi dari non-akademik yang pernah ditorehkan oleh siswa atau siswi yang ada di SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini. Mohon kami diberi arahan dan penjelasannya Bunda. Baik, terima kasih Abah Tinde TV. Kita sebagai seorang manajer, kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang yang harus bisa menginovasi, kita sebagai seorang yang harus bisa memberikan motivasi. Tentunya kita punya tujuan dari seluruh akhir proses itu adalah bagaimana siswa-siswa kita ini menjadi siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila, berkarakter, tetapi dia bisa mencapai mimpinya untuk bisa masuk PTN-PTN yang tentunya menjadi mimpi mereka sejak awal masuk di sekolah ini. Nah, untuk bisa mengantarkan itu, otomatis saya selaku kepala sekolah harus menyiapkan seluruh sarana yang mereka butuhkan. Artinya saya memberikan kesempatan dan ruang yang sangat luas, baik itu kepada seluruh guru-guru, karyawan maupun seluruh siswa saya, sehingga sebagai bentuk appreciate sekolah terhadap apa yang telah mereka torehkan. Prestasi itu tidak hanya siswa tetapi juga guru karyawan kami. Mereka yang punya prestasi, maka dari sekolah kami secara khusus memberikan uang pembinaan sebagai support, sebagai perangsang supaya mereka lebih bisa berkarya lagi, supaya bisa berinovasi lebih dalam lagi gitu. Nah, di tahun terakhir ini guru kami juga ada yang lolos di tingkat provinsi sebagai juara guru berprestasi di GCC, dan tahun ini mudah-mudahan akan lebih banyak lagi. Banyak lagi ya Bunda. Nah, sedangkan untuk siswa di 1 tahun terakhir ini kejuaraan tidak hanya tingkat kota, tingkat provinsi, tapi juga nasional. Tidak hanya non-akademis, tapi juga yang akademis semua bisa kita lampaui. Ada sekitar 76 prestasi lebih dalam kurun waktu yang tidak sampai 1 tahun gitu.
Dan yang paling membanggakan terakhir kali selain di Kejurnas ini ada Porprov, kita mendapatkan 9 medali emas gitu. 9 medali emas itu dari cabur yang berbeda. Dari gitu. cabang olahraga yang berbeda ada ya Bunda ya. Ada panahan, ada berenang. Siap. Jadi itu dapat 9. Terus untuk peraknya kita mendapat 5. Perunggunya kita mendapat 2. Jadi sumbangan yang tidak kecil sangat untuk Provinsi Jawa Timur begitu dari SMA 4. Dan baru 2 hari yang lalu salah satu siswa kita itu dia adalah ketua forum komunikasi di Kota Surabaya yang kemarin dikirim untuk ke Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan itu. Jadi mewakili seluruh forum yang ada di Jawa Timur, beliau bertemu dengan bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Surabaya, mewakili seluruh SMA yang ada di Jawa Timur. Iya betul. Jadi tepat sekali dan itu bisa bertemu bertatap muka langsung dengan tidak hanya Bapak Presiden tapi juga para kepala-kepala daerah yang berprestasi termasuk salah satunya Pak Ganjar Pranowo. Nah ini tadi ya jadi kebanggaan juga bagi dia, makanya ini tadi kita juga sudah sempat berfoto, sempat berdiskusi banyak, dan ini akan berlanjut nanti ke Hari Anak Nasional. Betul. Sedangkan untuk prestasi akademis juga kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah di sekitar kami begitu, bahwasanya hampir 85% siswa kita diterima di PTN impian mereka gitu. Artinya impian itu bahwa PTN yang mereka pilih itu yang grade-nya tinggi. Jadi UI, ITB, UNER, UB, UNESA, UN. WINSA hanya ada 2 orang gitu. Lain itu termasuk juga lumayan cukup banyak Bunda yang diterima di PTN negeri itu. Makanya karena sekarang dengan tidak ada dibekukannya UN, salah satu tolok ukur sekolah itu adalah bagaimana output itu diterima di PTN yang dalam tanda kutip menurut mereka itu favorit begitu. Nah, alhamdulillah termasuk di Fakultas Kedokteran UNER siswa kami juga ada yang lolos SNMPTN begitu. NMPT-nya sudah diterima Bunda ya? Sudah. Jadi, termasuk yang Bunda katakan tadi, ITB juga menerima daripada SNMPTN. alumni sini ya? Iya, alumni sini. Jadi anak-anak sangat luar biasa sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana kita memanage segala pengorganisasikan yang ada di tempat ini begitu secara optimal. Betul. Gitu. Kalau saya dengar Bunda, kami juga mengamati dari beberapa informasi yang ada di seputar Indonesia. SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini juga banyak mencetak siswa-siswa berprestasi yang mana saat ini juga sebagai petinggi negara. Contoh misal saya mendengar seperti Pak Untung S. Rajab itu juga alumni sini. Betul. Nah, mungkin dari beberapa alumni yang lain di beberapa tahun yang lalu juga ikut serta membangun negara ini kalau kami amati ya Bunda ya. Apa betul demikian Bunda? Betul sekali Tindik TV. Selain mereka pegang posisi-posisi strategis baik itu di kementerian maupun di pemerintahan, bahkan di kepolisian. Bahkan di kepolisian gitu. Salah satunya ini ada artis juga. Ada artis juga ya Bunda. Mas Anang Hermansyah, halo. Oh, Mas Anang juga alumni sini. Alumni sini. Jadi kalau kemarin maju caleg pun legalisirnya tetap ke sekolah dari sini. Kita. Legalisirnya di SMA Negeri 4 sahabat-sahabat dapat ini. Jadi Mas Anang Hermansyah. Jadi selain itu yang sekarang juga sedang menjabat di Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Bapak AKBP Milzar Maulana. Selamat bertugas, sukses selalu. Jadi sangat membanggakan saat putra didik kami itu tidak pernah ingkar dengan alma maternya. Ini luar biasa gitu. Jadi itu adalah semangat tersendiri untuk adik-adiknya, termasuk di Kepala Perlindungan Anak dan Perempuan ini juga dari SMA 4 beliau. Gitu ya Bunda ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat Tindik. Beberapa alumni dari SMA Negeri 4 ini menjabat posisi strategis di pemerintahan, baik di roda perputaran yang ada di BUMN beserta kepolisian. Dan selanjutnya
mari kita tanya beberapa perihal lebih lanjut. Siap. Mohon maaf Bunda Tri Wahyu Liswati MPD atau Ibu Lis sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4. Siap. Terima kasih banyak, matur suwun sangat sudah menerima kami dengan tim untuk bersinergi mengulas daripada pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur, Bunda. Dan tentunya kami sangat bangga juga sudah mendengar dari beberapa yang Bunda sebutkan tadi, termasuk alumni-alumni yang sudah menjabat di posisi-posisi strategis pemerintahan, BUMN, kepolisian, dan lain sebagainya. Sungguh alma mater atau sungguh pendidikan yang ada di SMA 4 ini benar-benar jenengan pertaruhkan. Betul sekali. Saya terima kasih banyak Bunda. Mungkin sedikit dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan mohon mungkin Bunda sebelum mengakhiri daripada pertemuan ini bisa memberikan suatu pesan dan kesan terhadap sahabat-sahabat Abah Tindik di rumah. Baik, terima kasih Mas Abah Tindik TV. Siap. Sebelum closing statement, barangkali boleh saya menyampaikan ini luar biasa, anak-anak kita itu tinggal bagaimana kita mendorong, mensupport mereka sehingga mimpi mereka itu bisa dicapai lebih cepat, kan gitu. Nah, anak-anak dengan berbagai karakter dan kepentingan, tentunya saya sebagai kepala sekolah harus bisa memfasilitasi dari semua yang mereka butuhkan gitu. Nah, sebagai bentuk pengabdian saya begitu, karena pengabdian saya ini sudah dihargai paling tinggi begitu dari Presiden Joko Widodo dengan saya memperoleh tanda jasa dan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan. Jadi betul. Jadi itulah penghargaan tertinggi dari insan pendidik di seluruh Indonesia, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, bahkan dari perguruan tinggi sekalipun. Itu juga bertahan, ya? Alhamdulillah, saya mendapatkan itu. Artinya bahwa kalau di jenjang prestasi, predikat tertinggi sudah saya raih gitu. Siap. Artinya sekarang tinggal bagaimana saya bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluarga SMA 4 Surabaya ini. Jadi yang mengantarkan saya menjadi kepala sekolah pun, makanya teman-teman sering menyebut kepala sekolah undangan begitu. Karena memang saya tidak melalui jalur seleksi kepala sekolah, tapi ini diberikan reward oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang kala itu Bapak sebelum Bapak Wahid, Pak Saiful, beliau menjanjikan apabila saya berhasil membawa pulang medali emas guru berprestasi tingkat nasional, maka hadiahnya beliau tawarkan akan saya beri posisi kepala sekolah. Tetapi sebenarnya saat berlomba juga bukan orientasinya harus kepala sekolah, tidak, tapi bagaimana kita bisa melakukan tugas dan amanah itu dengan baik, dan itu berjenjang, tidak tiba-tiba saya seleksi di nasional, tetapi melalui seleksi tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan alhamdulillah mendapatkan gelar juara tingkat 1 nasional guru berprestasi. Ini luar biasa. Karena capaian tertinggi dari insan pendidik adalah di sana gitu, ajangnya gitu. Dan sampai hari ini kejuaraan itu membawa medali emas juara 1 guru jenjang SMA belum terulang hingga tahun ini. Belum ada yang menandingi? Belum ada. Harapannya karena selalu dibawa pulang Jawa Tengah sama Jawa Barat begitu. Ya, harapannya. Tapi faktanya iya, kita bisa membawa pulang. Iya. Meskipun sekali. Jadi harapan saya nanti dari guru-guru, tidak hanya teman saya, mungkin teman-teman guru di seluruh Indonesia punya kesempatan yang sama. Ayo bawa pulang kembali predikat juara 1 guru berprestasi tingkat nasional ini, persembahkan untuk Jawa Timur. Gitu. Terima kasih Abah Tindik TV, sehat selalu, sukses untuk seluruh tim yang luar biasa, bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah. Harapannya
ini akan terus tersambung sehingga setiap event, setiap prestasi kami bisa terpublish dengan baik. Siap, matur suwun Bunda. Baik, terima kasih kepada seluruh tim Abah Tindik TV Siap. yang sudah berkenan bekerja sama dengan SMA 4 Surabaya. Mudah-mudahan ini berlangsung terus agar setiap informasi, setiap prestasi, setiap hal baru dari sekolah ini bisa terpublish, bisa diminati masyarakat, sehingga SMA 4 tetap jaya dan luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Sami-sami. Sukses terus Abah, tetap sehat yang penting. Matur suwun. Sahabat Abah Tindik, luar biasa. Semuanya sudah dijelaskan oleh Ibu Triwahyuliswati MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4. Salam sehat, salam Abah Tindik. Sahabat Abah Tindik, tadi Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4, Ibu Triwahyuliswati MPD menjelaskan pada kami bahwasanya siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 4 cukup banyak meraih prestasi, sahabat-sahabat Abah Tindik. Di antaranya siswa dari kelas 12 IPS 1 Agung Sulaksono, dia atlet renang bebas 400 meter, mendapatkan beberapa medali emas, kurang lebih 4 medali emas dan 1 perak untuk Agung Sulaksono di kelas 12 IPS 1, sahabat-sahabat Abah Tindik. Sahabat Abah Tindik, SMA Negeri 4 banyak mencetak siswa berprestasi, sahabat-sahabat Abah Tindik. Untuk kejuaraan Porprov di Provinsi Jawa Timur kemarin di Jember, para siswa yang sudah berprestasi ini sungguh sangat epik sekali, sahabat-sahabat Abah Tindik. Salah satunya adalah Bernika di 12 IPS 2, sahabat-sahabat Abah Tindik. Dia adalah salah satu siswa yang mendapatkan 1 medali perak dengan cabang olahraga hoki, sahabat-sahabat Abah Tindik. Dan selanjutnya ini yang tidak kalah menariknya, si Rania Aurelia Putri, dia sebagai siswa 12 MIPA 3, di mana dia sebagai cabang olahraga panahan individu mendapatkan 1 perak dan 5 medali emas, sahabat-sahabat Abah Tindik. Sungguh sangat luar biasa prestasi yang sudah didapatkan oleh beberapa siswa yang ada di SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini. Sahabat Abah Tindik, untuk siswa berprestasi selanjutnya yang memenangkan kejuaraan Porprov di Jember kapan hari, sahabat-sahabat Abah Tindik, tepatnya pada cabang olahraga renang estafet 100 meter bebas, ialah siswa yang atas namanya Istiana Hajarullah. Dia mendapatkan suatu medali perunggu, sahabat-sahabat Abah Tindik, dan dia mendapatkan 2 medali perunggu dari kejuaraan atau dari cabang olahraga renang estafet di 100 meter bebas. Sahabat Abah Tindik, perlu kita mensupport semuanya, teman-teman yang ada di Kota Surabaya, khususnya pada sekolah-sekolah negeri menengah atas di Jawa Timur. Support siswa dari SMA Negeri 4 atas nama M. Galang Suryadinata dari kelas 12 MIPA 5, cabang olahraga baseball U19 Jakarta. Sahabat-sahabat Abah Tindik, si M. Galang Suryadinata ini mendapatkan medali peringkat 3 di cabang kejuaraan nasional untuk cabang olahraga baseball U19. Dan selanjutnya untuk Cat Rolando di kelas 10 IPS 2, dia juga mendapatkan suatu bronze medal peringkat 3 atau bronze medali peringkat 3, sahabat-sahabat Abah Tindik. Dia salah satu tim dari 3 siswa yang ada di SMA 4 untuk kejuaraan nasional. Terakhir, si Danendra Fatia, yang mana dia sebagai siswa kelas 12 MIPA 3, dia juga melaksanakan suatu perlombaan di cabang olahraga PES U19 di Jakarta.
dia juga mendapatkan bronze E, medali peringkat 3. Sahabat-sahabat Apatindik, tentunya sahabat-sahabat Apatindik, dari beberapa nama siswa yang sudah kami sebutkan tadi adalah para siswa yang sangat berprestasi di SMA Negeri 4 Kota Surabaya. Selanjutnya, jenjang berikutnya dia juga akan berketentuan untuk menghadapi perguruan tinggi. Jika dia mau, dia bisa melanjutkan prestasinya di jalur yang lebih tinggi. Terima kasih banyak untuk SMA Negeri 4 Kota Surabaya, beserta terima kasih banyak atas apa yang sudah oleh Bapak Wahid selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Salam sehat, salam Apatindik. Sahabat Apatindik, pihak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Ibu Tri Yulisma MPD mengizinkan kami untuk langsung bertatap muka dengan pihak siswa yang berprestasi yang sudah memenangkan beberapa cabang olahraga di Porprov Jawa Timur kemarin yang ada di Jember, sahabat-sahabat Apatindik. Di sebelah kiri saya ada adik-adik yang sudah memenangkan prestasi tersebut dan langsung kita tanya. Selamat siang adik. Mohon maaf, adik dari SMA 4 Negeri Kota Surabaya kelas berapa sekarang? Saya di SMA 4 ini kelas 12 MIPA 2. Adik Istiana mendapatkan apresiasi dari bentuk olahraga yang sudah dilakukan. Mendapatkan medali apa saja dan dari cabang olahraga apa? Monggo dijelaskan, Des. Saya kemarin di Porprov mendapatkan 2 perunggu di cabang renang. Di cabang renangnya? Renang, iya. Itu di berapa ratus meter, adik? Di jarak 400 meter Di jarak sama 400 200 meter gaya bebas. 2 kali spill permainan. Iya, itu beda. Siap. Beda hari. Beda hari juga ya. Iya. Berarti dapat 2 medali perunggu. Siap. Saya beranjak ke adik Tania. Adik Tania bisa menjelaskan, adik Tania ini mendapatkan prestasi dari cabang olahraga apa dan mendapatkan medali apa? Monggo disampaikan. Di Porprov menang 5 medali emas sama Wow. 1 perak di Jadi, cabang olahraga panahan. Di cabang olahraga panahan. Ada berapa peserta di saat adik Tania melaksanakan perlombaan kejuaraan Porprov di Jember tersebut untuk cabang olahraga panahan? Kurang lebih 200-an. Ada 200 lebih peserta ya adik ya, dan adik Tania memenangkan 5 medali emas dengan 1 medali perak. Jadi sungguh luar biasa. Untuk kembali ke adik Istiana, kesan dan pesan untuk teman-teman yang lain, khususnya di Surabaya, pada umumnya di Jawa Timur, ke depan untuk prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh adik Istiana, adik Tania, monggo dijelaskan ke sahabat-sahabat Apatindik supaya mendapatkan prestasi apresiasi yang sama. Monggo. Jadi di sini itu kita kan sebagai pelajar dan berprestasi kan pasti sekolah, Siap. terus olahraga juga. Jadi di situ kita mengatur jadwalnya tuh yang harus tepat, Pak. Jadi misal kita kalau emang lagi sekolah butuh untuk lomba seperti izin, kita bisa izin ke waka yang mengaturnya. Lalu jadi di situ kita tetap aja mengatur jadwal untuk sekolah dan untuk olahraga, itu yang paling penting. Dan juga satu, jangan malas. Jangan malas ya. Tidak pernah bertabrakan ya antara jadwal pelajaran yang ada di sekolah dengan waktu Latihan, adik ya. Tania atau adik Istiana latihan. Bertabrakan pasti ada, Pak. Cuman di situ kan kita juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru juga. Nanti kita juga bisa ada surat izin gitu. Betul. Nanti sampai kita nggak ketinggalan pelajaran gitu pasti bisa kalau ada komunikasi. Tapi tentunya pihak wakil kepala sekolah yang bersangkutan dengan pihak ibu kepala sekolah sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan adik-adik ini ya. Iya.
untuk melakukan suatu perlombaan-perlombaan di SMA Negeri 4 dari kejuaraan nasional atau cabang-cabang olahraga yang lain. Iya. Ya. Kembali ke Adik Tania. Adik Tania, di saat melakukan perlombaan tersebut, perasaannya sebelum mendapatkan begitu banyak medali emas dan 1 medali perak, perasaannya apa? Itu di luar dugaan atau memang sudah ada petunjuk kalau saya ini pasti menang? Mari adik disampaikan ke sahabat-sahabat adik di rumah. Awalnya nggak duga sih bisa forum, soalnya ya saya kan baru juga kan, ini super pro pertama saya. Iya. Yang lainnya kan banyak yang senior. Ya betul. Saya nggak mikir bisa bawa Medali sebanyak itu ya. Berarti intinya di sini bukan daripada faktor kebetulan, ini juga adik Tania harus bisa meningkatkan lagi, bisa mendapatkan banyak medali lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak adik Tania, adik Istiana sudah mau berkomunikasi dengan Abah Tinde. Sahabat-sahabat Tinde, adik-adik ini sudah sangat berprestasi. Jalur non-akademik yang dilakukan dari pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Surabaya. Dari perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 2 siswa didik yang ada di SMA Negeri 4 ini sangat cukup diapresiasi oleh pihak sekolah SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini sendiri, berikut dari beberapa guru atau wali kelas atau wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab di bawah kurikulum adik-adik tersebut. Dan tentunya sahabat-sahabat Abah Tinde, jangan lupa beri semangat adik Tania dan adik Istiana karena sudah mendapatkan begitu banyak medali emas dan perak. Salam sehat, salam Abah Tinde. Terima kasih, Dek. Ya. Sahabat-sahabat Tinde, satu penjelasan dari kami Bapak Tinde Televisi bahwasanya sahabat-sahabat Tinde, beberapa alumni dari sekolah SMA Negeri 4 Kota Surabaya ini juga ikut andil dalam menangani suatu negara Republik Indonesia ini. Beberapa alumni seperti contoh misal mantan Bupati Ponorogo, ada banyak beberapa anggota dewan, ada banyak beberapa pihak yang sudah menjadi pejabat di luar sana, termasuk salah satunya adalah Bapak Untung S. Rajab, mantan Kapolda Metro Jaya. Jadi sahabat-sahabat Abah Tinde, SMA Negeri 4 Kota Surabaya sudah banyak mencetak putra-putra terbaik bangsa. Maka dari itu, selalu spill video kami, Abah Tinde Televisi, dan tentunya jangan salah pilih jika tahun depan untuk BPDB atau pendaftaran sekolah baru untuk pendaftaran SMA, jangan salah pilih. Silakan untuk mendaftarkan putra-putrinya, anak tetangganya dan keponakannya bisa langsung mendaftar ke SMA Negeri 4 Kota Surabaya. Karena notabene SMA Negeri 4 Kota Surabaya banyak mencetak putra-putra terbaik bangsa. Salam Abah Tinde.